Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Fauzia Suryanianingsih dari program studi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Fitnah Memandang Laki-laki. Identitas dari buku ini yaitu buku ini memiliki judul asli Tahzirul Ikhwan min Musahabatil Murda. Dan buku ini ditulis oleh Abu Anas Al-Fayyid Al-Auni Ar-Rasyidi As-Salafi. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh Abu Sabir Ali dengan judul Fitnah Memandang Laki-laki. Editor dari buku ini yaitu tim Al-Qamar Media. Kemudian sampul dan tata letak disusun oleh Hanif Abu Hanif. Dan buku ini diterbitkan oleh tim Al-Qamar Media. Buku ini memiliki 60 halaman dan cetakan pertama dari buku ini dicetak pada tanggal 15 Rabiul Tsani 1431 Hijriah. Penulis dari buku ini yaitu Abu Anas Al-Fayyid Al-Auni Ar-Rasyidi As-Salafi. Dan dalam buku ini tidak dijelaskan biografi dari penulis. Dan setelah saya mencari dari beberapa sumber dan saya belum menemukan biografi dari penulis. Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang fitnah memandang laki-laki, tetapi juga menjelaskan tentang mengapa dilarangnya memandang laki-laki dan laki-laki seperti apa yang tidak boleh dipandang. Selain itu, dalam buku ini juga menjelaskan tentang subhat-subhat dan bantahannya tentang memandang laki-laki. Dan dalam buku ini juga dijelaskan persoalan penting mengenai memandang laki-laki. Dalam buku ini dijelaskan tentang mengapa memandang laki-laki itu dilarang. Dan dalam buku ini dijelaskan karena memandang laki-laki itu lebih berbahaya daripada memandang 70 gadis. Oleh karena itu, dalam buku ini dilarang atau tidak diperbolehkan untuk memandang laki-laki. Adapun sebab-sebab lain dilarangnya memandang laki-laki yaitu karena fitnah yang ditimbulkan dari memandang laki-laki lebih besar daripada memandang wanita. Dan jika seorang laki-laki diuji dengan seorang wanita, maka dia dapat memilikinya. Namun, jika seorang laki-laki tersebut diuji dengan al-murdan atau laki-laki yang dilarang untuk dipandang, maka dia tidak memiliki jalan untuk memilikinya. Dan jika hal tersebut terjadi, maka dia harus dirajam di dunia dan dikumpulkan dengan kaum Nabi Lut di akhirat nantinya. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan tentang laki-laki seperti apa yang dilarang untuk dipandang. Nah, buku ini menjelaskan kalau yang laki-laki yang tidak boleh dipandang yaitu laki-laki yang baru tumbuh jenggotnya atau kumis, atau disebut juga al-murdan dan al-amrat. Menurut buku ini, al-murdan yaitu seorang laki-laki yang baru tumbuh kumis ataupun jenggotnya dan belum tampak jenggotnya.
Subhat-subhat dan bantahannya dalam memandang laki-laki diantaranya yaitu, kami telah melihat Al-Murdan dan hal tersebut tidak berpengaruh kepada kami, dan hal tersebut tidak menggerakkan kami kepada suatu yang haram. Dan bantahan dari perkataan tersebut yaitu, mereka yang telah mengatakan hal tersebut telah berdusta, karena hal tersebut adalah perbuatan jelek, sesuai dengan tuntutan bangkitnya hawa nafsu. Masalah penting mengenai memandang Al-Murdan dalam buku ini dijelaskan diantaranya yaitu, kapankah diperbolehkannya memandang Al-Murdan? Dan jawaban dalam buku ini yaitu, yang pertama, ketika seseorang memandang Al-Murdan dan pada dirinya terdapat syahwat, maka hukumnya haram secara mutlak. Jawaban yang kedua dalam buku ini yaitu, ketika pandangan seseorang yang wara atau orang yang menjauhkan diri dari dosa kepada putranya, maka hukumnya tidak haram. Ini memiliki dalil-dalil yang terpercaya, serta harga buku ini juga cukup ekonomis. Dan bahasa dalam buku ini mudah dipahami dan dapat menjelaskan tentang topik yang dibicarakan. Kekurangan dari buku ini yaitu, menurut saya, buku ini hanya cocok untuk kaum laki-laki. Saran saya yaitu, sebaiknya ada lanjutan dari buku ini yang mengenai bagaimana cara seorang wanita dalam memandang laki-laki yang sesuai dengan syariat agama. Semoga buku ini dapat menambah wawasan kita mengenai cara memandang laki-laki. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian video resensi buku dari saya, dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.